Halo teman-teman, saya Rifda Zahrani, Fakultas Usuluddin, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Pada konten dakwah kali ini, kita akan membahas tentang lafaz am dan lafaz khos pada mata kuliah Ulumul Quran. Selamat menyaksikan. Pengertian lafaz am. Pengertian lafaz am itu sendiri adalah lafaz yang mencakup segala sesuatu yang pantas baginya tanpa ada pembatasan. Sedangkan secara etimologi adalah sesuatu yang tidak terkait dengan apapun atau secara umum. Lalu, apa saja sih macam-macam dari lafaz am itu sendiri? Yang pertama, ada kata kullun yang berarti semua. Apabila kita mendapatkan kata kulun khususnya pada Al-Quran, itu sudah menunjukkan bahwa kalimat tersebut mencakup pada lafaz am atau lafaz umum. Yang kedua ada alif lam yang dima'rifatkan. Contohnya pada ayat wal asr. Sebelum kata asrun itu sendiri, di sana ada alif lam. Nah, alif lam tersebutlah yang menunjukkan sebuah keumuman. Yang ketiga, ada isim syarat dengan contoh pada ayat Al-Quran wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah. Nah, dari kata min ini termasuk dari salah satu isim syarat. Yang keempat, ada lafaz jamak yang ditakrifkan sebagai idhofah dengan contoh pada ayat yang berbunyi yusikumullahu fi auladikum. Di sini kita terfokus pada kalimat auladikum. Aulad di sini artinya anak-anak yang menunjukkan sesuatu yang jamak, sedangkan kum kalian, anak-anak kalian. Maksudnya di sini jamak aulad yang diidhofahkan pada artian kalian. Yang kelima, ada waladi, walati, dan cabang-cabangnya dengan contoh pada ayat Al-Quran yang berbunyi waladi qala liwalidayhi uffil lakuma. Nah, waladi ini berarti yang atau siapapun. Nah, itu tidak menunjukkan sebuah kekhususan. Makanya di sini termasuk pada lafaz am atau lafaz yang umum. Dan yang terakhir adalah isim nakirah yang menunjukkan sebuah peniadaan atau nafi dan juga larangan atau nahi dengan contoh pada ayat Al-Quran yang berbunyi fala rafata wala fusuqa wala jidala fil haji. Nah, contoh yang disebutkan tadi merupakan salah satu contoh dari sebuah peniadaan atau nafi. Ada yang tahu apa itu macam-macam dari am? Am itu memiliki 3 macam. Yang pertama, am yang tetap pada keumumannya. Yang kedua, am yang dimaksudkan pada sebuah kekhususan. Dan yang terakhir, yang ketiga, am yang dikhususkan. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang lafaz umum yang bermakna khusus dan lafaz umum yang dikhususkan. Kemudian kita akan menjelaskan tentang lafaz umum bermakna khusus dengan contoh pada ayat khudz min amwalihim shadaqatun. Di sini kita akan membahas tentang amwalihim. Amwal artinya harta-harta. Kalau kita pandang secara umum, kita tidak tahu apa saja yang dimaksud dengan harta-harta tersebut. Akan tetapi, pada penjelasan ayat tersebut menunjukkan hanya beberapa saja hartanya, tidak semua harta. Jadi, ini termasuk lafaz umum yang bermakna khusus, karena setelahnya akan ada rincian dari penjelasan ayat tersebut. Kemudian, kita akan membahas tentang lafaz umum yang dikhususkan dengan contoh walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Kita terfokus pada ayat ini yang menjelaskan tentang haji. Di sini manusia itu sifatnya umum. Ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang tua, ada yang muda, ada yang mampu maupun yang tidak mampu. Akan tetapi konteks pada haji di sini kita tahu bahwa yang melaksanakan haji hanyalah manusia yang mampu. Untuk selanjutnya kita akan menjelaskan pengertian dari 3. Ada khos, ada taksis, ada mukhassis. Yang
Yang pertama, ada khos. Pengertian khos itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti khusus, yaitu lawan kata dari am yang berarti umum. Yang kedua, ada taksis. Taksis bermakna pengkhususan atau mengeluarkan sebagian apa yang dicakup dari lafaz umum itu sendiri. Yang ketiga, ada mukhasis atau sesuatu yang mengkhususkan. Pada konteks materi ini adalah dalil yang menjadikan adanya pengkhususan sebuah lafaz. Mukhasis dibagi menjadi dua. Yang pertama muttasil atau bersambung, yang kedua munfasil terpisah. Mukhasis muttasil itu sendiri adalah dalil yang tidak bisa berdiri sendiri atau secara langsung bersambung dengan lafaz yang mengkhususkannya. Sedangkan mukhasis munfasil adalah dalil yang bisa berdiri sendiri atau lafaz yang mengkhususkannya ini berada di tempat yang berbeda. Muttasil memiliki 4 macam. Yang pertama, ada istisna yang artinya pengecualian. Yang kedua, ada syarat yang menjelaskan sebuah syarat. Yang ketiga, ada goyah yang berarti batasan baik tempat maupun waktu. Dan yang terakhir, yang keempat adalah sifat yang menjelaskan berupa sifat-sifat. Membicarakan mengenai taksis, terkadang Al-Quran itu sendiri mengkhususkan dari apa yang menjadi keumuman dari as-sunnah itu sendiri. Sedangkan para ulama juga berbeda pendapat mengenai apakah sah ketika kita berhujjah pada dalil yang umum setelah dia sudah menjadi taksis. Kita akan membahas tentang sesuatu yang tercakup pada lafaz khusus dengan contoh ayat ya ayyuhan nabi yuttaqillah wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Di sini ayat tersebut berarti wahai nabi, bertakwalah kepada Allah dan jangan turuti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Nah, pembahasannya, apakah itu termasuk perintah untuk seluruh umat atau perintah yang Allah tunjukkan hanya untuk nabi? Ada dua pendapat mengenai penjelasan tersebut. Pertama, ada yang berpendapat bahwa perintah tersebut untuk seluruh umat. Dan pendapat kedua, ada yang berpendapat bahwa itu tidak termasuk seluruh umat dan hanya diperintahkan untuk nabi saja. Kemudian contoh yang kedua pada ayat yang berbunyi ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Nah, penjelasannya, apakah perintah Allah ini mencakup pada perintah yang ditujukan kepada nabi juga atau tidak? Pendapat pertama, pendapat yang sahih berpendapat bahwa ayat tersebut juga termasuk perintah yang ditunjukkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang kedua, menurut pendapat lain, bahwa apabila pada awal dari ayat tersebut tidak tercakup kata kul atau katakan, maka Nabi tidak termasuk dari perintah tersebut. Akan tetapi, jika diawali dengan kata kul atau yang berarti katakan, maka termasuk dari perintah yang ditunjukkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga. Oke teman-teman, cukup sekian materi yang saya berikan mengenai lafaz am dan lafaz khas. Terima kasih, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi